Halo Sobat Tudung, kenalkan saya Kang Agus. Salah satu sumber daya alam yang kita lihat di sekitar lingkungan kita adalah pohon bambu. Potensi alam yang produknya bersumber dari pohon bambu adalah kerajinan topi bambu. Berjalan dengan waktu, kami di sini memiliki heritage yang sudah ada sejak tahun 1800 hingga saat ini. Nah, salah satu ide bagaimana cara melestarikan tadi, kami dari Yayasan Topi Bambu yang berada di Tangerang ini membuat event yang besar, yaitu Festival Topi Bambu. Ini menjadi bagian penting sebagai destinasi wisata, menjadi daya tarik para wisatawan, sehingga Tangerang memiliki event Festival Topi Bambu yang mendunia. Kita juga akan menampilkan kegiatan yang namanya Workshop Heritage. Kita juga akan menampilkan namanya Museum Topi Bambu, yaitu museum yang aneka topi yang dari kecil sampai yang besar, aneka topi dari zaman kolonial hingga milenial. Nah, itulah diantaranya. Hadirin sekalian, inilah Festival Topi Bambu 2021 dengan tema Loso Bambu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyelenggaraan event Festival Topi Bambu 2021 dengan tema Loso Bambu, pemulihan ekonomi lokal berbasis kolaborasi dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Sesuai dengan tema Loso Bambu, pemulihan ekonomi lokal berbasis kolaborasi, saya berharap event ini menjadi momentum kebangkitan dan memberikan energi positif untuk kita agar semakin semangat kembali memajukan perekonomian Indonesia. Akhir kata, semoga event Festival Topi Bambu 2021 ini dapat memberikan inspirasi kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tetap semangat dan terus berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga para peserta segenap panitia pelaksana, Kang Agus Hasanuddin, ini alhamdulillah sudah bisa diterima dan bisa melaksanakan Festival Bambu di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Hadirin para tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Mengawali sambutan saya siang hari ini, marilah lalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir baik secara daring maupun secara luring pada acara Festival Topi Bambu tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Salawat serta salam selalu kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman. Pak Menteri yang terhormat serta hadirin, alhamdulillah hari ini Festival Topi Bambu 2021 digelar di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3, tepatnya domestik, dan ini merupakan satu langkah yang sangat luar biasa sekali dalam rangka memajukan ekonomi kreatif dan juga UMKM yang berasal dari Provinsi Banten maupun pada khususnya yang berasal dari Kabupaten Tangerang. Kita tahu salah satu kerajinan tangan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Tangerang adalah kerajinan tangan yang berasal dari bambu. Pada saat ini, para pengrajin kita, pada UMKM kita, sudah bisa menciptakan berbagai macam model topi bambu, begitu juga peci bambu, ada juga kaligrafi, Pak, dan ini semua kualitasnya sangat luar biasa. Apabila memang ada diperlukan nanti penyempurnaan kualitas, kita akan panggil ahlinya nanti kerjasama dengan panitia untuk menyempurnakan lagi kualitas-kualitasnya agar hasil produk atau hasil produksi dari UMKM kita ini benar-benar bisa diterima oleh pasar. Terlebih Kabupaten Tangerang
Kota Tangerang juga dan Banten adalah daerah yang memang saat ini sedang berkembang, yang juga merupakan daerah yang kaya akan adat dan kebudayaan. Bukan saja di Tangerang, tapi di Lebak juga kita punya suku Baduy, dan juga suku-suku yang lain yang berada di Provinsi Banten. Dan tentu saja kita juga memiliki ciri khas daerah, baik itu melalui kerajinan tangan maupun batik-batik yang sudah diciptakan oleh daerah masing-masing. Nah, ini merupakan satu ciri khas identitas Konsep bahwa tradisi budaya atau tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu harus digiatkan kembali. Saya sebagai anggota DPRD, kebetulan dalam hal regulasi dan kebijakan daerah, apalagi ini berasal dari Kabupaten Tangerang, saya pikir ini sesuatu yang memang harus dilestarikan. Ya, karena saya melihat bahwa ini salah satu budaya, kemudian juga adalah kerajinan dan ada nilai ekonomisnya. Artinya bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Tangerang melalui legislatif mensupport apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami di Kabupaten Tangerang. Artinya segala sesuatunya terkait masalah regulasi yang akan kami berikan kepada pengrajin. Kita juga ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian perdagangan, dan dinas yang terkait masalah pemberdayaan dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Tangerang. Tapi kami sendiri juga tidak bisa sendiri pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami juga perlu mitra-mitra di dalam hal untuk meningkatkan atau melestarikan budaya ini. Saya bersyukur diberi kesempatan. Jawa Banten ini sangat mendukung kebangkitan ekonomi, tentunya itu. Dan kalau berbicara nanti masa depan, berbicara kalau sejarah kan biasanya berbicara masa depan, harapan. Faktanya sudah ada. Bagaimana ke depannya? Topi bambu supaya eksis, perajinnya supaya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokalnya. Kalau teorinya Eric Fromm itu ada identitasnya sudah ada. Akarnya, keberakaran, akarnya dari dulu. Bagaimana identitasnya topi bambu seperti apa? Maka haruslah dilestarikan identitasnya. Karena kalau tidak punya identitas, biasanya setiap masyarakat lokal, baik Tangerang ataupun Serang ataupun Lebak mungkin punya identitas masing-masing, punya budaya masing-masing. Mungkin Tangerang dengan topi bambunya yang masih sekarang belum punya, masih ada harapan dengan sampai terus Nah, siapa yang bertanggung jawab? Generasi-generasi yang sekarang milenial tentunya dikenalkan dengan topi bambu oleh Kang Agus. Topi bambu sebagai warisan luhur, warisan budaya. Tadi sudah disampaikan dari sisi sejarah, bahkan ada bukunya. Bagaimana topi bambu bisa masuk ke Indonesia, kemudian menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, karena kita sudah bisa mendunia, kemudian juga manfaat-manfaatnya juga terasa oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, kondisi pada saat sekarang ini, topi bambu hanya sebagai simbol. Topi bambu hadir di pinggiran. Topi bambu tidak menjadi sesuatu yang penting sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang ada, salah satunya persoalan ekonomi. Nah, pada hari ini tadi temanya cukup bagus nih kita sebenarnya. Bagaimana memulihkan ekonomi yang berbasis kolaborasi di masa pandemi. Ini jauh sebenarnya kita memikirkan hal ini, karena untuk pemulihan ekonomi kami melihat bahwa mudah-mudahan topi bambu ini menjadi salah satu solusinya. Nah, ketika ada kawan-kawan dari Belanda sama dari Jepang, mereka ini mencari topi bambu nih. Di mana katanya di Banten topi bambu itu? Dulu dia pernah datang ke Pasar Baru dekat Tepekong tuh, dulu pabriknya di situ tuh. Sekarang tidak ada lagi.
barangkali ada tempat di Terminal 3 atau terminal internasional ada topi bambu yang dijual atau dietalasekan, diperkenalkan sekaligus ada orang sedang membuatnya, ini kan menarik itu. Kalau yang